Oke, masih pagi benar, jam 5. Saya sudah semangat belajar dengan menggunakan media konten video. Tentu agar lebih mantap, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya ajak belajar dalam video ini adalah murid saya kelas 4. Ayo bangun, kita belajar dengan Pak Guru, belajar dengan menggunakan media video. Insya Allah lebih bermanfaat, lebih semangat, dengan harapan mudah difahami materi yang akan kita pelajari. Tentang apa? Kita akan belajar bersama tentang istilah kalimah. Jadi di dalam bahasa Arab kita diberi satu materi yang disebut dengan kalimah. Jadi kalimah yang kita dengar, kalimah yang kita ucapkan, kalimah yang kita tulis dalam konteks ini adalah bukan bahasa Indonesia ataupun bukan bahasa Inggris. Kalimat yang dimaksud di sini adalah satu istilah dalam bahasa Arab, khususnya istilah yang muncul kita temui dalam pelajaran ilmu nahwu. Jadi yang harus dibayangkan oleh anak-anak bahwa kalimah itu sebuah istilah dalam ilmu nahwu, bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris. Nah, sekarang kalau kita kaitkan, kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kira-kira apa? Kalimah ini bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, apa artinya kalimat dalam bahasa Indonesia? Artinya adalah kata. Apa? Kata. Terus kalau dalam bahasa Inggris, namanya adalah word. Jadi tiga bahasa ini memiliki istilah sendiri-sendiri. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah kalimah. Dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah kata. Dalam bahasa Inggris sebutannya adalah word. Sudah jelas? Jadi kalimah sama dengan kata dalam bahasa Indonesia, kalimah sama dengan word dalam bahasa Inggris. Oke, setelah kita paham bahwa kalimah itu adalah sama dengan kata atau sama dengan word, nah sekarang yang dipelajari di sini adalah tentang pembagiannya. Ternyata dalam tiga bahasa, dalam membagi kalimah atau membagi kata atau membagi word itu berbeda-beda, tidak sama. Dalam bahasa Arab, kalimat itu hanya dibagi menjadi tiga, yaitu 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Sedangkan kata kalau dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 8. Saya rumuskan dengan cara saya menghafal seperti ini. Pronoun adjektif, noun conjunction, adverb, verb interjection, preposition, pronoun adjective, noun conjunction, adverb, verb interjection, and then preposition. Now I know 8 part of speech. Now I know 8 part of speech. Pronoun kata ganti, adjektif kata sifat, noun kata benda, conjunction kata sambung, adverb kata keterangan, verb kata kerja, interjection kata seru, preposition kata depan, interjection kata seru,
preposition kata depan. Sekarang saya tahu 8 macam jenis kata. Sekarang saya tahu 8 macam jenis kata. Nah, ini cara saya untuk bagaimana kita itu bisa menguasai proses pembagian kata dalam bahasa Inggris. Ternyata ada 8 sebagaimana yang sudah saya hafalkan melalui lagu tersebut. Jadi pembagian kata dalam bahasa Arab yang disebut kalimat itu tadi ada 3, isim, lalu fi'il, lalu huruf. Lalu pembagian kata dalam bahasa Inggris ada 8, yaitu pronoun kata ganti, adjektif kata sifat, pronoun adjektif noun kata benda, pronoun adjektif noun conjunction kata sambung, adverb kata keterangan, verb kata kerja, interjection kata seru, preposition kata depan. Ada 8. Nah, sekarang pembagian kata dalam bahasa Indonesia itu lebih banyak, ada 9. Sama dengan dalam bahasa Inggris, cuma ditambah 1 lagi, ialah kata bilangan. Kata bilangan. Kalau dalam bahasa Inggris, bilangan itu masuk pada kelompok adjektif, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, bilangan itu berdiri sendiri, namanya numeralia atau ya kata bilangan. Jadi saya ulangi lagi, kalimat dalam bahasa Arab ada 3, kata dalam bahasa Indonesia ada 9, kemudian word dalam bahasa Inggris ada 8. Jadi 3 bahasa ini tidak sama membagi kata. Dalam bahasa Arab dibagi 3, dalam bahasa Indonesia dibagi 9, dalam bahasa Inggris dibagi 8. Jelas? Namun fokusnya dalam video ini yang kita dalami adalah dalam bahasa Arab, alias pembagian kalimat. Pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. 3 macam itu apa saja? 1, isim, 2, fi'il, 3, huruf. Nah, sekarang isim. Apa sih isim itu? Isim itu sama dengan kata benda, yaitu 1 arti sebuah kata yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Seperti kitabun, kitab. Kemudian fi'il itu sama dengan kata kerja atau makna suatu kata yang ada kaitannya dengan waktu. Misalnya kataba, telah menulis. Kapan? Kemarin. Yaktubu, sedang menulis. Kapan? Saat ini. Ada hubungannya dengan waktu. Itulah fi'il. Dan berikutnya adalah huruf. Huruf itu kata yang belum punya makna kecuali kalau sudah disambung dengan kata yang lain baru memiliki makna. Tidak bisa berdiri sendiri. Huruf itu harus digabung dengan kata yang lain. Kalau berdiri sendiri, dia nggak punya makna yang jelas. Setelah digabung dengan kata yang lain, barulah memiliki makna yang jelas. Misalnya fi, di dalam. Apa? Di dalam. Berarti gak jelas. Belum punya makna yang jelas. Setelah digabung dengan kata yang lain, misalnya fil madrasati, maka dia punya makna yang jelas, yaitu di dalam sekolah. Nah, itu namanya huruf. Dia tidak bisa punya arti kecuali setelah digabung dengan kata yang lain baru jelas maknanya. Oke, setelah jelas paparan bab masalah kalimat, nah sekarang yang terakhir adalah soal yang akan diujikan kepada anak-anak tentang kalimat. Begini soalnya. Pembagian kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi titik-titik. A, 2.
B 3, C 4, D 5. Mana jawaban yang benar? Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, jawaban yang benar adalah pilihan yang B, yaitu 3. Sehingga kalimatnya akan berbunyi demikian. Pembagian kalimat dalam bahasa Arab adalah terbagi menjadi 3. Jika menjawab demikian, maka itulah jawaban yang benar. Kalau anak menjawab terbagi menjadi 2, salah. Kalau anak menjawab terbagi menjadi 4, salah. Kalau anak menjawab terbagi menjadi 5, juga salah. Yang benar adalah terbagi menjadi 3. Kalimat isim, bukan. Kalimat, pembagian kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi titik-titik 2, 3, 4, 5. Maka jawaban yang benar adalah 3. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Apa saja 3 itu? Isim, fi'il, huruf. Mantap. Oke, saya pikir itu konten video spesial untuk kelas 4 pada kesempatan ini. Semoga bisa difahami oleh anak-anak. Mantap. Dan jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Salam dari Ustadz Muntaah. Salam apa adanya dan bukan ada apanya. Wassalam. Sampai ketemu pada video berikutnya. Bye-bye.